Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, rahayu mring sagung sakehing dumadi. Engkang dahat kinabekten Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum, para dwija lan pamupu sayembara utawi lomba maos geguritan lan macapat serat piwulang se-Indonesia ingkang kinurmatan, para pamirsa kakung putri Wreda Muda Minulya Sutrisna Budaya. Puji syukur konjuk ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sih wiloso daya katentreman dumateng panjenengan miwah kula. Kanthi rahayunipun Gusti, kula Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang lan sedaya panitia utawi panyangkul gati ing Bulan Bahasa dan Seni FBS UNES 2021 ngawontenaken sayembara kanthi underan gumrehing basa, sastra lan budaya Jawi. Ing taun 2021 menika Bulan Bahasa dan Seni FBS UNES ngawontenaken kathah kegiatan ingkang pangajabipun saged duduk lan ngrembakaken basa, sastra lan budaya minangka tanggung jawab institusi mring bebrayan agung manut tataran jurusan-jurusan ing FBS UNES. Ing jurusan Bahasa dan Sastra Jawa tahun menika ngawontenaken aben trampil utawi lomba maos geguritan tataran SMP sederajat tingkat nasional 203 panyarta. Lomba macapat serat piwulang tataran SMA sederajat tingkat nasional 108 panyarta. Lomba monolog berbahasa Jawa tingkat nasional 53 panyarta lan lomba menulis sastra babat 21 panyarta. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya panyarta ing lomba-lomba menika, mliginipun dumateng Provinsi Jawa Timur ingkang paling kathah panyartanipun kasusul Provinsi Jawa Tengah lan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pangajab kula lumantar publikasi panitia, mugi-mugi ing taun 2021 sedaya provinsi ing Indonesia saged tumut ngrembakaken kabudayan Jawi lumantar sedaya warga Jawi ingkang sumebar ing saindenging Nuswantara. Dumateng anak-anak kula ing tataran SMP lan SMA ingkang mimpa utawi juara lan ingkang dereng lintang, mugi saged nubuhaken ngilmu malih ing UNES lan pinanggih kalian para dwija mumpuni ing FBS UNES. Mekaten ingkang saged kula aturaken sepisan malih dirgahayu. Selamat atas kemenangan yang diraih oleh para juara. Matur nuwun. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran Wakil Dekan setunggal kalih saha 3.
Pepuji mring Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah karentahaken ing saben mangsa. Rahayu, raharja, sentosa mugi tansah tinampi mring panjenengan miwah kula. Andayani gesang ingkang minulya. Kados pamrayogi Ibu Dekan ing sabdatama kala wau, mugi ing taun 2022 benjang lomba menika saged ngrembaka sanuswantara. Mliginipun dumateng para sastrawan lan seniman Jawi ingkang sumebar ing saben provinsi. Nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan bilih para panyangkul gati utawi panitia dereng saged suka peprenah utawi pelayanan kanthi sae. Mugi kanthi lampah alit wujud lomba-lomba menika saged amimbuhi eguh pratikel nduduk ngrembakaaken kabudayan mliginipun basa sastra lan budaya Jawa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa kanak-kanak saya di alun-alun Tegal, ada seorang penjual obat bernama Bang Jamal. Bang Jamal melakukan aksinya dikelilingi oleh penonton. Dia membuat atraksi mau memecahkan sebuah batu besar. Dia ayunkan tangannya mau memecah batu besar itu, berkali mengayun dengan melakukan aksi bertelanjang dada. Kemudian dia rehat menjual obatnya ke penonton. Kembali dia ke batu besar itu, mengelus-elus batu besar itu, mengayunkan tangan, tapi batu besar itu tidak juga dipecahkannya. Sampai kemudian penonton juga. Begitulah atraksi Bang Jamal yang begitu menarik penonton di alun-alun, termasuk saya di masa kanak-kanak. Sekarang bagi saya Bang Jamal adalah seorang monologer. Dia melakukan monolog dengan vokalnya yang bagus, dengan gestur dan mimiknya, dengan acting dialognya, dengan eksplorasi terhadap properti batu besar itu, sadar ruang. Begitulah monolog. Jadi monolog bukan sekadar pidato, bukan sekadar orasi, apalagi bicara sendiri. Monolog tetap harus menggunakan hukum-hukum teater seperti yang saya sebutkan tadi. Terbukti bahwa pada gilirannya monolog-monolog saya sangat diilhami oleh monolognya Bang Jamal, seorang jual obat di alun-alun Tegal. Demikianlah, salam budaya, sampai jumpa.
anggenipun nafsir lan eksplorasi jagat lakon utawi teks naskah tumuju dumateng jagat panggung. Nah, kajawi saking punika ugi sutradara menika dereng mengeksplorasi secara maksimal unsur-unsur bantu pemanggungan supados pertunjukan menika dados utuh. Nah, babakan menika Hanjalari lampahing peradegan menika randang. Irama peradegan tersendat-sendat. Ugi suasana dramatik pertunjukan mboten saged muncul. Pramila kangge ngawekani babakan punika para sutradara kedah gelar nalar eksplorasi berimajinasi yang sangat luas untuk nantinya bekerja sama dengan unsur-unsur pemanggungan utawi spektakel-spektakel sanesipun saged mujudaken karya panggung melalui virtual ingkang dipun kajengaken. Ugi babakan ngengingi keaktoran taksih kathah para aktor ingkang ngerasuk dhateng karakter tokoh menika namung ngemungaken tekstual dereng kontekstual. Ugi para aktor menika ing salebeting panggung mboten ngerespon, tidak merespon unsur-unsur pemanggungan kadosta setting, properti, musik, lighting lan sapanunggalanipun mujudaken harmoni pertunjukannya. Pramila ketinggal sangat bilih aktor menika belum menjadi tokoh, taksih mujudaken sebagai tokoh. Nah, tokoh ingkang namung sebagai pendekatannya dari aktor-aktor ini akan menampilkan acting yang pipih dan beku. Wondene aktor ingkang sampun saged menjadi tokoh badhe ngetingalaken permainan saha aktingipun ingkang satuhu ngeh manut basanipun para nem-neman sakmenika. Santen toya klapa mbok menawi cekap semanten atur kawula. Rahayu ingkang samya pinanggih. Rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susiawan Lea, teatrawan dan sastrawan tinggal di Solo. Sejak pertama kali penyelenggaraan Festival Monolog Berbahasa Jawa Universitas Negeri Semarang ini, saya dipercaya untuk mengawal menjadi juri. Dan pada tahun ini saya juga dipercaya untuk diberi amanah sebagai juri 1 di dalam festival tersebut. Jadi relatif saya memahami dan mengetahui bagaimana perkembangan dan dinamika festival ini dari tahun ke tahun. Dinamika itu secara umum kerap kali berarti kemajuan, tetapi terkadang berarti kemunduran. Seperti tahun ini,
secara kuantitas ini merupakan kemunduran karena tahun kemarin panitia berhasil mengakomodir 50 peserta di dalam festival monolog. Tahun ini panitia berhasil mengakomodir peserta sebanyak 39 penampil ya. Jadi berkurang sekitar 11 peserta. Saya kira ini tidak perlu terjadi. Kenapa? Karena festival ini adalah festival yang mapan, festival yang sudah tetap ya. Jadi perencanaan, kemudian sosialisasi dan publikasi itu bisa dilakukan jauh-jauh hari ya. Apalagi sekarang kita masuk pandemi, sehingga secara efektif seluruh kegiatan termasuk kegiatan ini dikonsep di dalam bentuk virtual. Kita tahu karakter dari kemajuan ilmu pengetahuan menyoal teknologi IT itu tentu saja bisa lebih menjangkau masyarakat secara lebih luas, secara kuantitas juga bisa lebih banyak. Saya kira ini komentar saya yang pertama, ini evaluasi untuk panitia penyelenggara, bagaimana mereka jauh-jauh hari merencanakan dan mempublikasikan festival ini dengan lebih komprehensif, termasuk bagaimana menyusun juklak juknis lebih awal sehingga tidak ada perubahan-perubahan ketika penyelenggaraan itu sudah mulai berjalan pendaftarannya. Berikutnya saya juga akan memberi komentar tentang kualitas peserta secara umum. Kalau tadi kan tentang kuantitas yang kemudian secara kualitas atau dari sudut pandang kualitas, peserta tahun ini bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Ini dari tahun ke tahun fenomenanya memang begitu. Cuma detailnya nanti berbeda-beda yang terjadi gejalanya di dalam masing-masing. Kelompok peserta yang pertama itu adalah kelompok peserta yang ingin terlibat, dari masyarakat umum, dari masyarakat awam, berangkat dengan semangat yang luar biasa. Mereka ingin terlibat meskipun mereka itu mempunyai bekal yang kurang proporsional. Pemahaman terhadap seni peran monolog itu kurang ideal, kemudian juga pemahaman terhadap konsep-konsep monolog, termasuk naskahnya atau gagasan pertunjukannya itu juga kurang ideal. Tetapi tidak masalah, menurut saya ini menjadi penanda yang penting bahwa suatu event itu dilibati oleh banyak kalangan, termasuk di luar kalangan yang berkaitan dengan kesenimanan atau dengan seni peran monolog ini. Ini peserta, kelompok peserta semacam ini diperlukan, dan di dalam tahun ini prediksi saya, hitung-hitungan saya itu ada sekitar 40%, banyak. Kemudian ada kelompok peserta yang kedua. Apa itu kelompok peserta yang kedua? Itu adalah kelompok peserta yang mempunyai pemahaman monolog sebagai seni peran konvensional, seni peran panggung. Mereka paham hukum-hukum panggung, mereka paham dramaturgi, mereka paham bagaimana menulis naskah atau mencari naskah monolog yang akan dimainkan. Jadi sudut pandang konvensional itu baik secara pemahaman naskah atau gagasan dari monolog itu sendiri dan juga dari proses garapan. Mereka adalah teman-teman yang kebetulan memahami soal pemanggungan, tetapi belum masuk ke wilayah yang lain, misalkan mempertimbangkan soal pandemi yang kemudian harus tampil secara virtual, dokumentasi, aspek-aspek sinematografi atau videografinya digarap. Belum sampai ke wilayah itu. Yang sudah sampai ke wilayah itu adalah kelompok peserta yang ketiga ya. Kelompok peserta yang ketiga itu sudah mulai melakukan kreativitas, mengelaborasikan gagasan antara seni peran monolog sebagai seni pertunjukan panggung dengan teknik videografi ya, dengan teknik sinematografi sebatas yang diamini oleh panitia dalam juklak juknis, sebatas memenuhi syarat
di dalam juklak juknis. Jadi tidak semua efek sinematografi ditumpahkan di dalam video pementasan, tetapi ada juklak juknisnya dan ada peserta yang mampu melakukan itu. Artinya misalkan ada batasan tidak boleh cut to cut adeganannya, apa pendokumentasiannya, mereka melakukan itu. Jadi sebagai satu pertunjukan yang terus berjalan durasinya. Kemudian dengan sudut pandang kamera tertentu, ya, mereka mempunyai pertimbangan angle tertentu yang menyebabkan yang menimbulkan sisi positif dari rekaman video mereka tentang pertunjukan mereka itu. Jadi angle-nya pas, bisa dinikmati sebagai produk seni panggung, ya, produk seni monolog di panggung pementasan, tetapi juga nyaman ketika itu disaksikan di dalam rekaman video. Itu komentar saya yang kedua. Berikutnya komentar atau evaluasi saya yang ketiga adalah soal capaian pemenang. Nah, ini menggembirakan meskipun secara kuantitas jumlah peserta itu menurun, tetapi menurut saya pribadi capaian yang dilakukan oleh pemenang festival monolog tahun ini itu lebih bagus daripada capaian kemarin. Artinya upaya untuk mengelaborasi konsep monolog sebagai drama panggung dengan konsep perekaman video atau menjadi diproses dengan unsur-unsur videografi itu menjadi lebih nyaman. Jadi produk yang dihasilkan oleh pemenang tahun ini menurut saya beberapa mencapai wilayah itu. Sebagai produk seni panggung itu tidak kehilangan rasa panggungnya. Sebagai dokumentasi video, produk peradaban IT, ya, itu tetap nyaman disaksikan. Itu komentar saya berikutnya. Nah, sekarang persentase capaian umum dari keseluruhan peserta festival monolog kali ini. Menurut saya persentasenya ya 40-20%. 40% itu yang tadi saya sebutkan, yang mereka berangkat dengan semangat yang luar biasa, tapi bekal teknis pemahaman tentang seni peran panggung dan bekal teknis pemahaman tentang proses videografi dari dokumentasi ini memang masih kurang memadai. Itu ada sekitar 40%. Kemudian yang melakukan proses garapan secara konvensional belum mengelaborasi konsep panggung dan konsep virtual itu 40%. Kemudian yang 20% itu yang mereka melakukan kreativitas di dua dunia ini, ya, dunia seni panggung dan dunia dokumentasi virtual, ya. Mereka berkreasi dengan juklak juknis yang memang sangat membatasi soal videografi, soal sinematografi, supaya rasa panggungnya tetap terasa. Tetapi mereka berhasil mempertahankan rasa, irama, dan emosi panggung, bahwa ini monolog ini karya panggung, tetapi dinikmati lewat dokumentasi video. Nah, untuk menutup statement-statement saya sebagai bagian dari evaluasi di event festival ini, saya ingin menyarankan kepada panitia untuk ke depan lebih bagus lagi, ya, lebih terencana lagi di dalam pengelolaan festival ini, terutama di dalam proses rekrutmen, publikasi, dan sosialisasi dari event ini, termasuk bisa melakukan dengan leluasa lewat daring, ya, lewat IT, lewat sosmed. Kemudian yang kedua, kepada teman-teman peserta yang tadi saya sampaikan ada 3 pengelompokan itu, saya kira menurut saya itu gejala yang bagus, baik teman-teman yang bekal teknisnya itu belum memenuhi standar maupun yang secara konvensional memahami pemanggungan tetapi kurang melakukan elaborasi dengan konsep sinematografi atau videografi,
juga teman-teman yang sudah mulai mengelaborasi dua dunia itu, dunia panggung dan dunia dokumentasi video. Saya kira itu nggak masalah, saling belajar saja kita. Dan ada satu materi ada beberapa materi ya, yang bisa diakses lewat YouTube yang diunggah oleh panitia, terutama yang berkaitan dengan para pemenang. Nah, yang kali ini itu saya kira sebagai satu produk panggung lumayan berkualitas, dan sebagai produk video juga tetap nyaman dilihat ya, tetap nyaman dinikmati sebagai sarana belajar. Kemudian berikutnya saya menyarankan kepada panitia ke depan kemungkinan sudah bisa dimulai dengan melengkapi event pelaksanaan festival monolog ini dengan terlebih dahulu membuka atau menyelenggarakan workshop ya. Workshop festival monolog berbahasa Jawa ya, saya kira ini akan menjadi forum pembekalan yang baik, menyatukan visi dan pandangan serta sikap antara panitia dengan peserta, juga dewan juri dan penerimaan masyarakat secara umum. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya sampaikan di dalam evaluasi ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.